Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya bersyukur karena melalui program ini ada banyak umat Tuhan dikuatkan. Melalui program ini ada banyak umat Tuhan kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Dan melalui program ini kita percaya ada mujizat dinyatakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena iman kita kepada Kristus. Dari mana timbul iman? Dari pendengaran akan firman Kristus. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya berharap setiap kita terus mengambil waktu, memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, hidup kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Alkitab jelas katakan di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhanlah yang menjadi sumber keberkatan dalam hidup kita. Dan di luar Tuhan kita binasa. Di luar Tuhan kita nggak bisa melihat masa depan yang dahsyat, masa depan yang luar biasa. Dan yang kedua, kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Karena kita percaya langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Maksudnya apa? Apapun yang kita lihat, apapun yang kita hadapi, ini sifatnya sementara. Dengan kata lain, semua bisa berubah-ubah, bahkan hidup manusia bisa berubah. Tapi firman Tuhan tinggal tetap. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Dia perintahkan dan berhasil dalam apa yang Allah suruh dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar yang Allah titipkan dalam hidup kami, dan bersyukur buat setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik. Karena itu kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk mengerti akan setiap apa yang Tuhan mau untuk kami pahami. Dan biarlah kami mengerti akan kebenaran ini, dan kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema buat kita hari ini di dalam Hosea pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dalam Hosea pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan begini, "Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir." Jadi Tuhan mengingatkan kepada umatnya, Tuhan mengingatkan kepada umat Israel pada saat itu, pada saat engkau ada di tanah Mesir, aku yang menolong engkau. Pada saat engkau ada di tanah Mesir, aku yang menjadi Allahmu. Bahkan Tuhan bilang selanjutnya, engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ayat 5, akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Jadi mulai dari Mesir, Tuhan ingatkan umat Israel, engkau di Mesir, engkau sebagai seorang budak. Engkau di Mesir, engkau ditindas. Engkau di Mesir, engkau disiksa, engkau dianiaya. Tapi akulah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku menyelamatkan engkau. Bahkan di ayat 5 Tuhan bilang, aku yang mengenal engkau di padang gurun. Baik di Mesir, keluar dari Mesir, ada di padang gurun. Aku Tuhan yang mengenyangkan engkau. Aku Tuhan yang mengenal engkau. Tapi di ayat yang ke-6, Tuhan menegur keras orang Israel. Dan ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. Hati-hati dengan rasa puas. Hati-hati ketika kita berdoa dan kita mendapati apa yang kita doakan. Hati-hati ketika semua keinginan-keinginan kita yang tercapai membuat kita akhirnya melupakan Tuhan. Umat Tuhan ditegur Tuhan. Tidak lagi mengingat akan peristiwa Mesir. Bagaimana Tuhan dengan tangan yang kuat, tangan yang teracung membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Tuhan memimpin mereka di tengah-tengah malam dengan tiang api, di siang hari yang panas di padang gurun dengan tiang awan.
Tuhan mengingatkan mereka untuk mengingat akan aku pada saat engkau di Mesir, pada saat engkau di padang gurun. Tuhan mengajak setiap mereka dan juga setiap kita hari ini untuk mengingat dulu kalau kita masih susah, dulu kalau kita masih sedang bergumul dalam rumah tangga kita, dulu yang kita masih sering bergumul dengan sakit penyakit kita. Sekarang kita sudah dipulihkan, sekarang kita sudah disembuhkan, sekarang kita sudah menerima anugerah Tuhan dengan segala macam permasalahan yang Tuhan selesaikan. Tapi kita lupa akan Tuhan. Hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini menjadi cambukan buat setiap kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan yang telah menolong kita. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang pergi meninggalkan Tuhan karena sudah terlalu banyak kebaikan yang Tuhan buat dalam hidupnya, sehingga akhirnya ketika dia lupa, dia menjadi kaya, dia menjadi diberkati, dia mendapatkan kedudukan yang selama ini dia doakan dan Tuhan kasih. Dia pergi melupakan Tuhan. Tuhan tegur, ketika engkau kenyang, engkau mulai tinggi hati. Ketika engkau mulai tinggi hati, engkau melupakan aku. Hal yang sama Tuhan ingatkan melalui Musa kepada umat Tuhan juga. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 13. Musa bilang begini, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar, kota-kota yang baik yang tidak kau dirikan. Lihat, berkat datang dari Tuhan yang tidak kau usahakan. Ayat 11, rumah-rumah penuh berisi barang-barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, ayat 12, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Saudaraku, hari ini kita diingatkan, baik dalam kitab Hosea maupun kitab Ulangan, bahwa Tuhan menghendaki agar kalau kita sudah melihat pertolongan Tuhan, kalau kita sudah melihat berkat-berkat Tuhan ada dalam hidup kita, kalau kita sudah melihat kesembuhan terjadi dalam hidup kita, jangan pernah lupakan Tuhan. Hal ini terjadi ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Satu di antaranya yang balik, saudara, dan memuji-muji Tuhan dan mengikut Tuhan. Berarti saya ambil sebuah kesimpulan, 10 di antara 9, 10 di antara 1 di antara 10 ini hanya 1 banding 10 yang orang bersyukur dengan apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan, ayo jangan pernah melupakan Tuhan ketika engkau sudah kenyang. Jangan pernah melupakan Tuhan ketika engkau sudah diberkati dalam segala hal. Engkau yang hari-hari ini sedang berdoa, berjuang buat rumah tanggamu, ingat ketika rumah tanggamu dipulihkan, datang sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Engkau yang hari-hari sedang berjuang untuk usaha, dan ketika usahamu diberkati Tuhan, jangan pernah pergi meninggalkan Tuhan dan tidak beribadah karena usahamu. Ada banyak orang buka usaha di hari Minggu padahal doa-doa supaya diberkati Tuhan. Ingat, hari Minggu khususkan ibadah dong, khususkan menyembah Tuhan dong. Kita udah terima segala yang baik udah daripada Tuhan. Masa kita nggak mau cari Tuhan? Siapa kita? Sombong banget kita. Makanya Alkitab mencatat Tuhan menegur orang-orang yang sudah kenyang, orang-orang yang sudah dipulihkan, orang-orang yang sudah menerima apa yang diberkati oleh Tuhan, dan dia pergi melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan, ayo ingat, sadar diri. Kita bukan apa-apa di luar Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan punya kuasa akan segala apa yang kita miliki. Karena itu ingatlah, jangan kau lupakan Tuhan dengan segala apa yang sudah engkau gapai, dengan apa yang segala engkau sudah capai. Tetaplah humble, tetaplah rendah hati, tetaplah cari Tuhan. Karena dari Tuhan kau terima segala sesuatu. Hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah, hanya karena kebaikan Tuhan kita menerima semuanya ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, belajar untuk selalu mengerti. Yang Tuhan kehendaki adalah kita hidup selalu cari Tuhan. Kita hidup selalu menyembah Tuhan. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati hidup kita. Terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan kita. Terlalu mudah untuk Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Tapi yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan ketika kita mengalami pemulihan, ketika kita diubahkan, ketika kita menerima apa yang kita doakan, ayo jangan jadi lupa dengan Tuhan.
Dari Tuhanlah kita menerima segala sesuatunya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami. Kalau selama ini kami mulai jauh dari Tuhan. Kami sudah terima anugerah-Mu, kami sudah terima keselamatan, kami sudah terima berkat pemeliharaan, pertolongan, kesembuhan, mujizat daripada-Mu. Tapi ketika kami menerima semua itu, kami lupa akan Tuhan, kami lupa beribadah, kami lupa berbakti, kami lupa berdoa. Hari ini kami mohon ampun belas kasihan Tuhan atas kami. Hamba berdoa ya Tuhan, biar melalui firman-Mu kami diingatkan, kami dijamah, kami diteguhkan, kami berbalik kepada Tuhan dari jalan-jalan kami yang sesat. Hamba ucapkan berkat buat umat-Mu di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami memiliki hati yang selalu terarah kepada Tuhan dan selalu datang beribadah dan tidak melupakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.